Kanjeng Nabi ngersakake siapapun yang pernah saya sakiti, silahkan hari ini dibalas. Saya teringat cerita itu nyuwun sewu. Saya nggak mau ketika saya besok mati, kula nyusul Pak Jumantoro ning akhirat aku dihisab. Miftah kowe mbiyen tau gobloke bocah kae rong trima karo awakmu iki ganjel awakmu oleh dalan pikantuk ridhone Gusti Allah syafaate Rasulullah. Apa aku ora nangis, Gus? Hanya gara-gara itu kemudian tidak mendapatkan syafaat. Kowe saiki balas aku, Pak Son. Saurunge mangkat umroh. Wis umrohmu tak bereske kabeh, sak keluargamu. Akhirnya di depan saya, di depan banyak orang dia mengatakan, balasan saiki ngomong ning aku. Nggih, Bah. Miftah goblok. Nyuwun sewu. Secara hukum kisos kula pun lunas apa dereng? Lunas. Sah Pak Son ya. Ku aku duwe salah karo awakmu, gobloke awakmu, awakmu saiki gobloke aku. Sah, sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Gus Miftah kembali muncul di publik. Setelah mungkin beberapa hari absen dari kegiatan ceramahnya pasca kasus es teh yang dialaminya, yang menjadi sebab beliau mundur dari utusan khusus presiden. Ya, mungkin kemunculannya di publik menunggu timing yang tepat ketika kegaduhan es teh yang sangat viral ini sudah mulai mereda ya. Seperti di cuplikan awal video yang saya tampilkan tadi, Gus Miftah ini sudah menyuruh Pak Son Hadi untuk mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Gus Miftah ketika peristiwa es teh yang viral itu di pengajian Gus Miftah ya. Katanya ini merupakan bagian dari hukum kisos agar nanti Gus Miftah tidak dituntut oleh Pak Son Haji di akhirat. Jadi ada satu hal yang menarik untuk disimak dan dibahas tentang apa yang Gus Miftah katakan, masalah hukum kisos ya. Jadi benarkah yang dikatakan oleh Gus Miftah tentang hukum kisos yang telah dia lakukan? Ya, Miftah menukil sebuah riwayat yang dalam sebuah riwayat hadis itu ada cerita tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta kepada para sahabatnya sekiranya ada di antara para sahabat yang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sengaja menyakiti badan para sahabat, maka baginda Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk membalasnya. Cerita ini cukup masyhur ya, walaupun hadis tentang cerita ini masih diikhtilafkan para ulama. Beberapa ulama mengatakan hadis ini statusnya hadis yang dhaif. Bahkan ada yang mengatakan hadisnya adalah hadis maudhu. Ulama tidak ada yang menampilkan hadis ini sebagai dalil hukum kisos. Jadi penting untuk dikomentari ya tentang apa yang disampaikan oleh Gus Miftah masalah kisos mengkisos ini, sehingga kita nanti akan tahu benar tidak apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ini tentang masalah kisos mengkisos ini ya. Sejauh yang saya telusuri dalam kitab fikih ini, hukum kisos hanya ada dua jenis. Yang pertama kisos jiwa, nyawa dibalas nyawa. Kemudian yang kedua kisos anggota badan. Misalnya ada orang memotong tangan orang lain ya, maka kisosnya gantian tangannya dipotong. Orang mematahkan gigi orang lain, maka gantian giginya dipatahkan. Orang memotong telinga orang lain, maka gantian telinganya itu dipotong. Nah, itu nanti ada syarat dan ketentuan yang berlaku di situ. Tetapi apabila menyangkut tentang perkataan, misalnya dalam kasus Gus Miftah yang mengatakan goblok kepada si penjual es, apakah itu masuk dalam ranah kisos atau tidak? Maka tidak ditemukan dalam kitab fikih manapun yang memasukkan perkataan yang menyakitkan ya, perkataan yang menyakitkan yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain ini masuk dalam ranah kisos. Jadi dari mana Gus Miftah mendapatkan ilmu bahwasanya ada kisos dalam perkataan? Tidak ditemukan dalam kitab fikih manapun.
Ya, kenapa kita sampaikan seperti ini? Karena memang Gus Miftah ini sudah terkenal di mana-mana, ya. Ceramahnya didengar oleh jutaan orang. Jadi jangan sampai menyampaikan hukum ini tidak berdasar. Walaupun mungkin maksudnya benar, ya, sebagai ungkapan permintaan maaf terhadap si penjual es, Bapak Sun Haji, dengan cara begitu. Tapi tidak harusnya menyampaikan dengan menampilkan dalil dan konsekuensi hukum yang salah. Jadi agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan hukum hakam syariat, ya, jangan sampai salah. Karena kita didengar oleh ribuan bahkan jutaan orang, ya. Apabila kita menyampaikan hukum hakam yang salah, yang tidak ada dasar dalam kitab, ya, maka ini kan akan menjadi suatu perkara yang fatal akibatnya.